Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Fajar NSC, Bapak Dr. Muhammad Ridwan Arif. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat, Direktur Politeknik NSC beserta jajaran anggota Senat, Bapak Ibu pimpinan perusahaan mitra kerja NSC dan pimpinan perguruan tinggi yang sempat hadir pada pagi hari ini, Ibu dan Bapak sekalian, para orang tua, wisudawan, wisudawati, dan wisudawan-wisudawati beserta undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentu kami ingin mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas inayah, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari yang sangat membahagiakan ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir sekaligus menyaksikan pengukuhan putra dan putri kita pada hari ini. Tentu ini sangat membahagiakan. Selanjutnya, saya tentu merasa sangat berbahagia dan berbangga karena mendapatkan amanah untuk menyampaikan orasi ilmiah di dalam acara penting ini, yaitu rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda para alumni NSC yang ke-15 pada hari ini. Kebanggaan saya muncul karena ternyata saya menghadiri wisuda NSC itu kalau tidak salah tahun 2011 atau 2010 ya. Ternyata banyak sekali perubahan yang telah terjadi di Politeknik ini sejak 2011 sampai hari ini. Bahkan tadi akreditasi sudah ada 2 yang terakreditasi baik sekali. Ini tentu sebuah prestasi yang menurut hemat kami cukup membanggakan, terutama bagi Yayasan Pendidikan Fajar sebagai penyelenggara perguruan tinggi ini. Apalagi tadi ternyata para dosen Politeknik ini sangat produktif menulis buku, karya-karya yang tentu sangat bermanfaat bagi bukan hanya di internal NSC tapi dunia pendidikan secara umum. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Peluang dan Tantangan Pendidikan Vokasi di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau yang biasa disingkat dengan MEA. Kata-kata ini sangat populer sejak beberapa tahun yang lalu. Seolah-olah kalau ada forum atau seminar atau apapun itu sepertinya tidak sah kalau tidak menyebut kata MEA. Sidang Senat dan hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa di penghujung tahun 2015 yang lalu, tepatnya di awal tahun ini, tahun 2016, sebuah tonggak sejarah baru dipancangkan oleh segenap pimpinan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu penyatuan ekonomi kawasan
yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA. Pembentukan MEA akan ditransformasikan menjadi sebuah pasar tunggal dan berbasis produksi. Ini berarti bahwa dengan terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka terbentuklah potensi ekonomi yang sangat besar, baik dari sisi pasar maupun pada sisi produksi. Dengan demikian, aktivitas ekonomi kawasan akan sangat bergairah, investasi akan meningkat tajam, lapangan kerja terbuka sangat lebar, dan tentu akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi kawasan yang sangat melaju. MEA mengandung 5 elemen penting, yakni pertama, pergerakan bebas barang, pergerakan bebas jasa, kemudian yang ketiga pergerakan bebas investasi, pergerakan bebas modal, dan yang kelima adalah pergerakan bebas tenaga terampil. Dalam masyarakat ekonomi ASEAN, batas-batas negara tinggal sebagai batas wilayah teritorial negara semata. Namun, arus barang, jasa, investasi, modal, dan bahkan tenaga kerja melintas bebas antar negara seolah tanpa hambatan. Pengusaha Indonesia bebas berinvestasi di seluruh kawasan ASEAN. Begitu pula sebaliknya, produk negeri lain bebas masuk ke Indonesia. Begitu pula sebaliknya, produk kita bisa bebas masuk di negara yang lain. Dan tentu saja, tenaga kerja bebas mencari pekerjaan di negara lain. Saudara-saudari, para wisudawan, wisudawati, hari ini lapangan kerja Anda tidak lagi terbatas di Surabaya saja, bahkan tidak terbatas di Indonesia saja, tetapi bahkan sudah sangat bebas Anda masuk ke kawasan Asia Tenggara. Anda mau bekerja di Singapura, silakan saja. Anda mau bekerja di Malaysia, silakan saja. Tetapi sebaliknya, orang Malaysia, orang Singapura, orang Burma, orang Thailand juga bisa datang kemari kapan saja. Hadirin sidang senat, wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Kesepakatan percepatan implementasi MEA dipandang oleh banyak pihak sebagai peluang. Pandangan optimistis ini didasarkan pada tersedianya lapangan kerja yang demikian luas. Para pencari kerja memungkinkan dapat mengisi lowongan yang tersedia di seluruh kawasan ASEAN tanpa hambatan. Tak terbatas hanya di Indonesia saja, seperti selama ini. Namun, tidak sedikit pihak yang lain menilainya sebagai sebuah ancaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama ini kalau orang bicara MEA, selalu yang digambarkan adalah hal-hal yang mengerikan. Kita selalu dikatakan bahwa kita bakalan menjadi penonton di negara kita. Yang akan masuk bekerja di sini adalah orang-orang Singapura, orang-orang Malaysia, orang-orang Thailand, dan sebagainya. Tetapi saya ingin mencoba melihat dari perspektif yang lain, bahwa anak-anakku, ada saudara-saudari, para wisudawan justru mampu atau bisa memiliki peluang untuk mengisi lowongan-lowongan kerja yang tersedia bahkan di luar negeri. Umumnya para pihak yang memandangnya sebagai ancaman adalah pihak yang skeptif dengan kondisi ketenagakerjaan kita saat ini. Pandangan pesimistis tersebut muncul dari ketidakpercayaan terhadap kualitas lulusan perguruan tinggi. Ya, kita memang perlu waspada, terutama karena liberalisasi sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari skenario MEA
terbatas pada tenaga kerja terampil dan terdidik. Jadi saudara-saudari wisudawan, tentu persyaratannya adalah terampil, profesional, dan terdidik. Tentu untuk memiliki peluang untuk mengakses lowongan-lowongan kerja yang ada di seluruh ASEAN, memiliki persyaratan yang tinggi tentu. Itu aja persyaratannya. Tenaga kerja yang tergolong papan atas dan profesional seperti dokter, lawyer, akuntan, insinyur, nurse, dan sebagainya, dan termasuk tenaga-tenaga pariwisata, administrasi, dan sebagainya. Padahal kekuatan Indonesia justru pada tenaga-tenaga kerja sektor informal. Salah satu kesempatan penting pemimpin negara-negara ASEAN dalam rangka MEA adalah terwujudnya ASEAN Mutual Recognition Arrangement, atau biasa disingkat dengan ASEAN MRA. Kesepakatan ini bertujuan untuk menciptakan prosedur dan mekanisme akreditasi untuk mencapai kesamaan atau kesetaraan, serta mengakui perbedaan negara dalam hal pendidikan dan latihan, pengalaman, serta persyaratan lisensi untuk praktek profesi. Ketentuan MRA inilah yang sangat berimplikasi terhadap pendidikan tinggi di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia. Salah satu implikasi dari ASEAN MRA adalah ditetapkannya standar kompetensi untuk tenaga-tenaga kerja terampil profesional yang bisa memenuhi peluang-peluang kerja di kawasan ASEAN. Tapi kita sangat bersyukur, bergembira mendengarkan tadi Pak Direktur menyampaikan bahwa ternyata para alumni hari ini yang diwisuda hari ini sudah memiliki sertifikat kompetensi. Begitu ya Pak? Ya. Ini tentu membanggakan kita. Dan saya yakin tidak semua lulusan perguruan tinggi yang diwisuda, setiap pelaksanaan wisuda sudah memiliki standar kompetensi. Apa artinya? Bahwa anak-anak kita yang sudah memiliki sertifikat kompetensi, dia itu sudah disetarakan kompetensinya dengan lulusan-lulusan yang lain. Saat ini ada beberapa profesi yang sudah tercakup dalam kesepakatan MRA, yakni tenaga kesehatan, insinyur, jasa lawyer, akuntan, jasa pariwisata, dan arsitektur. Cakupan profesi ini terus diperluas menyusul implementasi kesepakatan MEI. Meskipun dinilai agak terlambat, pemerintah sesungguhnya telah merespon kesepakatan MRA ini dengan menerbitkan peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang dikenal dengan istilah KKNI, yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Di dunia pendidikan tinggi, pengaturan tentang implementasi KKNI dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan KKNI di bidang perguruan tinggi. Dalam Permen Dikbud tersebut terdapat 9 level kompetensi yang dicakup dalam KKNI, di mana mulai dari level kompetensi 3 sampai dengan 9 diselenggarakan pada perguruan tinggi, baik berbentuk pendidikan akademik, profesi, maupun pendidikan vokasi. Sidang Senat dan para wisudawan yang berbahagia, sejak tahun 2009, pemerintah telah menyadari bahwa kondisi demografis dan kondisi industri Indonesia yang relatif bersifat padat karya membutuhkan penguatan pendidikan di bidang vokasi. Pendidikan vokasi seperti yang dilaksanakan oleh NESI ini adalah pendidikan vokasi. Bahkan sudah dicanangkan bahwa pada tahun 2016
Jumlah pendidikan vokasi pada tingkat sekolah menengah atau SMK ditargetkan mencapai 70% dari seluruh sekolah menengah yang ada, atau hanya sekitar 30% SLTA berbentuk SMA atau sekolah menengah atas. Apabila skenario pemerintah terkait proporsi pendidikan kejuruan tersebut terwujud, maka tentu saja merupakan peluang besar bagi pendidikan tinggi vokasi, seperti halnya pendidikan Politeknik NSC ini. Karena kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan dalam kerangka MEA merupakan tenaga kerja terampil yang siap kerja seperti lulusan diploma. Apalagi jika memperhatikan data pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa jumlah penganggur terbesar adalah lulusan SMK, yakni mencapai angka 12,65% dari 7,56 juta jiwa jumlah pengangguran terbuka, atau mencapai sekitar 920.000 orang. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan sekolah kejuruan masih sangat perlu melanjutkan pendidikan pada tingkat pendidikan diploma. Keunggulan pendidikan vokasi juga diakui oleh Ketua Forum Perguruan Tinggi Vokasi Indonesia, Bapak Dr. Hotma Prawoto Sulistiadi, yang menyatakan bahwa umumnya lulusan vokasi dari 50 universitas ternama di tanah air, 90% terserap di lapangan pekerjaan. Dan ini juga kelihatan dari tadi, setelah pengukuhan itu kelihatan sekali, mungkin hanya ada 1 atau 2 yang belum bekerja. Dan saya yakin itu karena mereka belum mau aja, tunggu ijazah saja dulu. Mungkin paling lama 1 bulan nanti mereka ini semua sudah ada di tempat kerja. Hanya waktu tunggu yang berbeda antara 1,5 sampai 3 bulan. Bahkan beliau mengatakan bahwa lulusan pendidikan vokasi lebih siap menghadapi MEA dibanding lulusan sarjana. Sidang Senat, wisudawan dan hadirin yang kami hormati, selain keunggulan dan peluang-peluang tersebut, pendidikan vokasi juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam rangka mempersiapkan lulusan untuk bersaing dengan tenaga kerja asing yang diprediksi akan ikut meramaikan bursa pasar kerja dalam negeri. Terlebih tentunya apabila lulusan kita akan bersaing di bursa kerja yang ada di kawasan ASEAN. Tantangan pertama adalah menyangkut kesetaraan kompetensi. Pendidikan vokasi perlu merumuskan dan menerapkan kurikulum yang disetarakan dengan KKNI. Rumusan capaian pembelajaran yang meliputi pengetahuan, keterampilan umum dan khusus, serta sikap kerja harus jelas dan sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang disyaratkan pada setiap level pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu sudah disetarakan dengan kerangka kualifikasi tenaga kerja internasional. Meskipun memang tingkatannya di setiap negara berbeda-beda. Kita di Indonesia menggunakan 9 level, 9 tingkat. Kalau tidak salah diploma 3 ini levelnya level 5 ya, level 5. Jadi anak-anak kita yang lulus di diploma 3, dia berada pada level 5. Dan level 5 itu, kalau kita bicara level 5, maka level itu sama dengan kalau dia lulus dari luar negeri juga akan sama levelnya. Seperti itu, apalagi kalau sudah distandarisasi kompetensi, kalau menggunakan sertifikasi internasional. Di samping itu, kemampuan berbahasa asing serta penguasaan teknologi informasi merupakan keharusan. Jadi di samping level itu tadi juga kemampuan berbahasa, bahasa Inggris paling tidak. Tentu akan lebih bagus lagi kalau masih ada bahasa asing yang lain. Mungkin bahasa Mandarin
atau mungkin bahasa Arab juga penting, karena masing-masing Mandarin itu ada banyak sekali negara yang menggunakan bahasa Mandarin. Begitu juga bahasa Arab, banyak sekali negara yang menggunakan bahasa Arab. Tentu lebih-lebih kalau bahasa Inggris. Termasuk kemampuan membangun hubungan dengan orang lain, empati, berintegritas, kreatif, inovatif, serta mampu menjadi pemain tim yang baik. Nah, karakteristik yang seperti ini, itulah yang biasa disebut dengan kompetensi soft skill. Dan ini menjadi penting sekali. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Direktur mengatakan bahwa tahun ini selain memberikan ijazah kepada alumni lulusan, juga memberikan surat keterangan pendamping ijazah ya, yang isinya memuat kemampuan-kemampuan soft skill yang diambil dari aktivitas alumni selama menjadi mahasiswa di NSC. Tentu ini sangat baik, apalagi SKPI itu biasanya disampaikan dalam 2 bahasa ya, selain bahasa Indonesia juga bahasa Inggris. Bapak Ibu sekalian, untuk membentuk lulusan yang memiliki kapasitas yang demikian, dibutuhkan metode dan proses pembelajaran yang lebih berorientasi praksis. Dengan demikian, maka dibutuhkan waktu dan sarana bagi para mahasiswa untuk lebih banyak mengimplementasikan ilmu dan keterampilannya di dunia nyata. Untuk itulah, maka tantangan pendidikan vokasi selanjutnya adalah perlunya membangun jaringan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, baik dalam rangka praktek kerja, pemagangan, maupun rekrutmen calon karyawan. Ini juga ternyata Politeknik NSC Surabaya sudah mewujudkan ini dengan melakukan kemitraan yang banyak sekali dengan perusahaan-perusahaan yang terkait. Tadi kalau tidak salah disampaikan bahwa sudah kurang lebih 153 perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Politeknik NSC. Tentu ini sebuah aset yang besar bagi NSC, baik di dalam rangka pembelajaran anak-anak melalui praktek-praktek lapang maupun dalam rangka penempatan, pemagangan, dan justru rekrutmen. Ini tentu membanggakan kita semua. Mudah-mudahan ini terus bisa ditingkatkan jumlah perusahaan yang bekerja sama dengan, atau jumlah organisasi yang mengikat kemitraan dengan NSC. Kemitraan dengan dunia usaha dan dunia kerja tidak semata-mata diperlukan dalam rangka penempatan mahasiswa dan alumni, namun juga sangat diperlukan untuk memantau kesesuaian antara kompetensi yang dicanangkan dalam kurikulum dengan kualifikasi kompetensi yang disyaratkan industri dari waktu ke waktu. Dengan demikian, maka kurikulum pendidikan senantiasa selaras dengan kebutuhan industri. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari perusahaan-perusahaan mitra tentu juga diharapkan kontribusinya untuk memberikan masukan kepada NSC, karena kualitas atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan di setiap industri itu akan bergerak dinamis, berubah secara cepat seperti yang Pak Eko sampaikan tadi. Nah, sehingga kalau tidak ada komunikasi yang intens antara perguruan tinggi dengan dunia kerja dan dunia usaha, maka tentu saja kurikulum yang dibangun di perguruan tinggi itu tidak bisa selaras dengan apa yang dibutuhkan di dunia industri. Oleh karena itu, kemitraan-kemitraan tadi bukan hanya untuk kepentingan pemagangan dan penempatan, tetapi lebih dari itu, kita berharap bahwa kontribusi dunia kerja dan dunia usaha itu yang senantiasa memberikan masukan tentang perubahan-perubahan kualifikasi yang dibutuhkan di dunia kerja itu tetap bisa dimonitor oleh perguruan tinggi. Tantangan lain yang dihadapi saat ini adalah, dan ke depan, adalah sudah diterapkannya standarisasi kompetensi beberapa jenis profesi.
Standarisasi ini ditunjukkan melalui sertifikasi profesi. Setiap lulusan pendidikan vokasi sejatinya juga dinyatakan lulus ujian sertifikasi profesi. Persis seperti apa yang terjadi hari ini kita lihat. Bahwa hendaknya alumni tidak saja memiliki ijazah diploma, tetapi juga memiliki sertifikasi profesi. Dan alhamdulillah NSC sudah melakukan itu, dan kepada seluruh wisudawan hari ini juga sudah memperoleh sertifikat profesi. Dengan demikian maka saya kira anak-anak kita yang lulus pada hari ini itu kualifikasinya sudah terstandarisasi. Untuk itulah maka muatan pembelajaran untuk unit-unit kompetensi tertentu perlu disesuaikan dengan standar kompetensi profesi. Sertifikasi profesi inilah yang digunakan untuk menyetarakan kompetensi profesi dalam kerangka MEA. Artinya selain ijazah, seorang lulusan pendidikan vokasi sebaiknya juga memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya masing-masing.